Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena berkat kuasa Tuhan, karena seizin Tuhan sajalah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap semoga umat-umat Tuhan terus sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan sehingga bisa siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hukum Tuhan dibatalkan di Amerika. Ayat intinya diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Keterangannya, waktunya akan datang bila mana hukum Tuhan yang suatu perasaan yang khusus akan dibatalkan di negeri kita, yaitu Amerika Serikat. Pemerintah bangsa kita oleh tindakan badan kekuasaan akan memaksakan hukum hari Minggu sehingga dengan demikian umat Tuhan terancam kebinasaan besar. Bila mana bangsa kita di dalam lembaga kekuasaannya akan memberlakukan hukum untuk mengikat keyakinan manusia sehubungan dengan hak-hak keagamaan mereka, memaksakan pemeliharaan hari Minggu, dan mengerahkan kuasa menindas terhadap mereka yang memelihara hari Sabat hari ketujuh, hukum kehendak Tuhan, dengan segala tujuan dan rencana akan dibatalkan di dalam negeri kita. Bila mana negeri yang disediakan Tuhan sebagai tempat suaka bagi umatnya, supaya mereka dapat berbakti kepadanya sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, negeri yang selama bertahun-tahun perlindungan yang maha kuasa disebarkan, negeri yang dipilih Tuhan sebagai gedung agama Kristus yang murni. Akan datang masanya bila mana melalui badan pemerintahannya meninggalkan prinsip-prinsip Protestan dan memberikan persetujuan kepada kemurtatan Roma dalam merusak hukum Tuhan. Maka dengan demikian pekerjaan terakhir manusia yang berdosa akan dinyatakan. Protestan akan melempar seluruh pengaruh dan kekuasaannya kepada pihak kepausan dengan suatu tindakan nasional memaksakan hari Sabat yang palsu. Mereka akan memberi hidup dan kekuatan kepada iman Roma yang jahat, menghidupkan kekuasaannya yang sewenang-wenang dan penindasan terhadap keyakinan. Kemudian tibalah waktunya bagi Tuhan untuk bekerja dengan kuasa yang dahsyat untuk mempertahankan kebenarannya. Nabi itu berkata, "Aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat," katanya, sudah rubuh Babel." Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Tuhan telah mengingat segala kejahatannya." Bilakah dosa-dosanya sampai ke langit? Bila mana hukum Tuhan pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintah, maka kesesakan umat Tuhan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa pemerintah surga dan bumi. Sementara kuasa setan menggerakkan unsur-unsur dari bawah, Tuhan akan mengirim terang dan kuasa kepada umatnya, sehingga pekabaran kebenaran dapat dikumandangkan ke seluruh dunia. Hukum Tuhan dibatalkan di Amerika. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menubuatkan bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Allah, negara yang sangat konsisten dalam memberikan kebebasan beragama, negara yang dibentuk dan dibangun berdasarkan Kristen Protestan, akan tiba waktunya akan membatalkan hukum Allah, akan membatalkan hukum Tuhan, hukum keempat, yaitu pengudusan hari Sabat hari ketujuh, dengan melegalkan undang-undang hari Minggu.
Dan apabila hal ini terjadi, waktunya bagi umat-umat Tuhan akan mengalami kesesakan demi kesesakan, penderitaan demi penderitaan, dan akan terjadi penganiayaan di mana-mana. Tetapi dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberi pengharapan. Ketika semuanya ini terjadi, Tuhan akan memberikan kuasa bagi umat-umatnya, memberikan kemampuan yang ekstra, mengabarkan tentang pentingnya menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Dan pekabaran ini akan disampaikan kepada seluruh pelosok negeri. Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk tetap berdiri teguh, mempertahankan iman, dan tetap setia kepada Tuhan hingga Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan, jaminan kuat kuasa Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kami. Walau apapun yang terjadi di dunia ini, walau pemerintahan akan bersatu dengan keagamaan untuk memaksakan undang-undang yang menentang kepada hukum Tuhan, kami bersyukur jaminan, kepastian, janji Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kuasa dan kekuatan untuk bisa menjadi alat Tuhan, menjadikan krisis yang terjadi menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jiwa-jiwa yang ada di pelosok-pelosok negeri. Sehingga dengan pertolongan Tuhan akan lebih banyak jiwa yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan lebih banyak jiwa lagi yang mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan akan lebih banyak jiwa yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa bagi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kesehatan, berkat yang Kau titipkan bagi kami, dapat kami gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami siap melayani Tuhan dengan lebih ekstra lagi, siap dipakai Tuhan secara lebih dalam lagi. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa melayani Tuhan sesuai dengan porsi kami masing-masing untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Ketika ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berduka, atau dalam pergumulan apapun, kiranya Allah yang maha baiklah yang menjadi solusi, yang menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.